Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil sejumlah saksi dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Salah satunya adalah Ustadz Khalid Basalamah. Pemanggilan ini merupakan bagian dari pendalaman terhadap pihak penyelenggara ibadah haji khusus atau Biro Perjalanan. Khalid sendiri sebelumnya sudah beberapa kali diperiksa, terakhir pada bulan September 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang telah menjerat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Sejumlah nama pun kembali dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Salah satunya yakni Ustadz Khalid Basalamah. Pendakwa sekaligus Ketua Asosiasi Mutiara Haji Ustadz Khalid Basalamah tiba di gedung KPK pada Kamis 23 April sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat didampingi tim kuasa hukumnya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemanggilan kembali Khalid dilakukan sebagai rangkaian pemeriksaan maraton KPK dalam kasus korupsi kuota haji tambahan yang saat ini sudah menjerat 4 tersangka. Dalam pengusutan kasus ini KPK mendalami peran Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umroh. 1. Diduga Forum 1 berinisiatif membagi kuota haji khusus dari kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah. Awalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara KB yang merupakan pemilik salah satu biro travel atau PHK yang mengelola atau melakukan jual beli kuota haji melalui PHK-nya. Pemeriksaan ini tentu untuk melakukan pendalaman bagaimana proses mekanisme jual beli atau pengisian kuota yang dilakukan oleh PHK yang bersangkutan terkait dengan kuota haji khusus yang diperoleh dari kuota haji tambahan 2023-2024. Usai menjalani pemeriksaan, Khalid menegaskan jika kehadirannya kembali di gedung KPK hanya sebagai saksi. Khalid juga menjelaskan jika ia telah mengembalikan uang senilai 8,4 miliar kepada KPK yang berasal dari PT Muhibah. Meskipun ia mengaku tak mengetahui asal-usul uang tersebut, Khalid juga membantah adanya penerimaan ilegal dalam kasus korupsi kuota haji. Dia menegaskan dalam kasus ini namanya hanya tercantum sebagai jemaah di PT Muhibah. Dia juga mengaku sebagai korban dalam kasus ini. Jadi PT Muhibah mengembalikan dana kepada kami pun tidak tahu uang apa. Jumlahnya sekitar 8,4 M kan gitu. Iya, jadi dikembalikan. Saya tidak tahu pecahannya ya, tapi sekitar begitu. Dan pada saat kita dikembalikan, kami nggak disampaikan itu uang apa. Kami dikasih aja. Nah, waktu dipanggil sama KPK mengatakan, Ustadz ada uang dari visa itu. Saya bilang iya ada. Ustadz harus kembalikan. Baik, kita kembalikan. Jadi uang itu bukan kami simpan. Uang itu dikasih oleh Muhibah. Terus kami nggak tahu uang apa. KPK minta, kami kembalikan pada saat diminta. Sebatas itu. Ya. Jadi sekali lagi ini adalah kasusnya kami korban. Gitu. Saya sebagai saksi bukan tersangka. Ya, jadi hati-hati. Karena berbicara ini bertanggung jawab hari kiamat. Toh. Ya, saya dipanggil sebagai saksi. Dan saksi itu kalau dipanggil pasti terpercaya. Nggak mungkin dipanggil kalau pendusta kan. Nah, seperti itu. Jadi penting digarisbawahi. Beda dong. Beda. Karena kalau ini kan berhubungan dengan masalah asosiasi. Saya kan bilang tadi, saya ketum. Jadi hari ini bukan cuma saya yang diundang. Tapi sayangnya di media seakan-akan cuma saya ya. Semua ketua asosiasi itu diundang. Kemarin, hari ini, bukan juga hari-hari ke depannya. Nah, jadi memang diminta keterangan saja sebagai saksi. Sebatas itu. Artinya Anda bakal menyangkal dugaan penerimaan ilegal atas kuota haji ini, Pak? Oh tentu. Kalau ke saya tentu saja. Status saya adalah nama saya terdaftar sebagai jamaah yang ada di PT Muhibah dan sudah kami serahkan semua itu. Sebagai informasi dalam kasus korupsi tambahan kuota haji, KPK telah menetapkan 4 orang tersangka. Mereka terdiri dari 2 orang penyelenggara negara, yaitu mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan mantan staf khususnya Isfah Habidal Aziz atau Gus Alex. 2 tersangka lainnya dari pihak swasta, yaitu Ismail Adam selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja, Maktur, dan Azrul Aziz selaku Komisaris PT Raudah Eksate Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi. Julius Warta dan Ketut Semadias melaporkan.